Pulanglah, nak. Kemasi semua barangmu dan bawa dokumen berhargamu. Itulah yang ibuku bisikan padaku. Tepat setelah kami selesai makan malam mewah bersama suamiku dan ibu mertuaku. Tangannya gemetar saat menyelipkan amplop tebal ke tanganku. Kamu hanya punya waktu 12 jam, katanya. Saat itu aku tidak mengerti. Sampai aku membuka amplop itu di rumah. Restoran itu berkilauan. Gelas kristal memantulkan cahaya lampu gantung besar di atas meja mereka. Udara terasa pengap oleh aroma masakan mahal dan parfum berat. Nadira, yang duduk dengan jilbab berwarna krem, merasakan gaun sutranya menempel tidak nyaman di punggungnya. Ini adalah makan malam keluarga, tetapi rasanya lebih seperti sebuah pertunjukan. Di seberangnya, Raka, suaminya, tersenyum. Senyum itu adalah senyum yang dia tunjukkan kepada klien penting, bukan kepada istrinya. Senyum itu tidak pernah mencapai matanya. Nadira, sayang, kamu harus coba domba ini, kata Bu Ratna, ibu mertuanya. Suaranya terdengar manis, namun penuh dengan perintah. Koki di sini dilatih di Paris. Tentu saja kamu mungkin lebih suka masakan rumah, tapi sesekali tidak apa-apa mencicipi kemewahan, kan? Nadira memaksakan senyum. Enak sekali, Bu. Terima kasih. Dia menusuk sepotong kecil daging domba yang sudah dingin di piringnya. Bu Ratna mengalihkan perhatiannya. Tangannya yang penuh cincin bergemerlapan meraih gelas anggurnya. Maya, adik ipar Nadira, sama sekali tidak memperhatikan. Matanya terpaku pada layar ponselnya. Ibu jarinya bergerak cepat, mengabaikan semua orang. Maya hanya hadir secara fisik. Raka duduk di kepala meja, memancarkan pesona dan kendali. Dia adalah pusat dari semesta kecil ini, dan semua orang berputar di sekelilingnya. Hanya ada satu orang yang tidak berputar. Ibunya Nadira di sampingnya, Bu Sari, nyaris tidak bergerak. Dia terlihat salah tempat di tengah kemewahan ini. Bu Sari adalah wanita sederhana, dan restoran ini membuatnya gugup. Atau setidaknya itu yang Nadira pikir awalnya. Tapi ini lebih dari sekadar gugup. Bu Sari pucat pasi. Dia belum menyentuh hidangan pembuka atau hidangan utamanya. Dia hanya meminum air putih, dan tangannya sedikit gemetar setiap kali meraih gelas. Ibu baik-baik saja, bisik Nadira dalam bahasa Indonesia. Sementara Raka dan Bu Ratna berbicara dalam bahasa Inggris tentang pasar saham. Mata Bu Sari terbelalak sesaat, seolah kaget. Dia mengangguk terlalu cepat. Baik, Ibu. Baik, nak. Hanya udaranya sedikit dingin. Padahal, udaranya tidak dingin. Nadira merasa sesak. Dia melihat ibunya melirik ke arah Raka. Itu bukan lirikan biasa. Itu adalah ketakutan. Ketakutan murni yang membuat bulu kuduk Nadira berdiri. Ada sesuatu yang sangat salah. Makan malam itu terasa berlangsung selamanya. Setiap pujian palsu dari Bu Ratna, setiap senyum kosong dari Raka, membuat kecemasan di dada Nadira semakin berat. Akhirnya, Raka meletakkan serbetnya. Baiklah, malam yang indah, tapi besok kita semua harus bekerja. Pertunjukan selesai. Mereka semua berdiri. Pelayan bergegas membantu mereka mengenakan mantel. Raka membantu Bu Ratna, mencium pipinya. Maya akhirnya memasukkan ponselnya. Terlihat kesal karena harus pergi. Mereka berjalan keluar menuju lobi marmer yang luas. Kami antar Bu Sari pulang, kata Raka. Itu bukan tawaran. Itu pernyataan. Tidak perlu, kata Bu Sari cepat. Suaranya terdengar tegang. Ibu sudah pesan taksi. Sudah menunggu. Raka mengangkat alis. Ibunya Nadira tidak pernah memesan taksi. Beliau selalu bergantung pada Nadira atau angkutan umum. Tapi Raka hanya tersenyum. Baiklah. Kalau begitu hati-hati di jalan, Bu. Bu Ratna dan Maya sudah berjalan menuju mobil. Raka menepuk punggung Nadira. Aku tunggu di mobil, sayang. Nadira ditinggal berdua dengan ibunya di lobi yang ramai. Hanya untuk beberapa detik. Nadira. Bu Sari berbalik dan memeluknya. Pelukan itu bukan pelukan perpisahan biasa. Itu erat. Putus asa. Tubuh ibunya gemetar hebat. Dan kemudian, Nadira merasakannya. Sesuatu yang tebal dan persegi diselipkan dengan paksa ke telapak tangannya. Sebuah amplop. Dengar ibu, bisik Bu Sari. Napasnya panas dan panik di telinga Nadira.
Jangan buka di sini. Pulanglah, nak. Suara ibunya pecah. Nadira merasakan ujung amplop itu menekan kulitnya. Kemas semua barangmu dan bawa dokumen berhargamu. Jantung Nadira berhenti berdetak. Apa maksud ibu? Dokumen apa? Bu Sari mencengkeram lengannya kuat-kuat. Matanya yang biasanya lembut kini dipenuhi teror. Kamu hanya punya waktu 12 jam. Gunakan dengan baik. Sayang. Suara Raka terdengar dari pintu masuk. Siluetnya terlihat mengancam di bawah cahaya. Taksi ibumu sudah datang. Bu Sari tersentak. Dia langsung melepaskan Nadira, menormalkan ekspresinya dalam sekejap. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia kembali menjadi wanita paruh baya yang gugup. Ya, ibu pergi sekarang. Selamat malam, nak. Selamat malam, Raka. Dia berjalan cepat, tidak menoleh ke belakang. Masuk ke dalam taksi yang sudah menunggu. Nadira berdiri terpaku. Amplop itu terasa panas di tangannya. Dengan cepat dia memasukkannya ke dalam tas. Perjalanan pulang terasa seperti mimpi buruk. Mobil mewah itu melaju tanpa suara di jalanan kota yang sepi. Raka menyalakan musik jazz yang lembut. Musik yang biasa mereka dengarkan. Tapi malam ini, suara saksofon terdengar seperti jeritan. Ibumu tampak tegang malam ini, kata Raka santai. Matanya menatap lurus ke depan. Beliau hanya lelah, jawab Nadira singkat. Raka menoleh, tersenyum lagi. Kamu kedinginan, sayang. Tangannya menyentuh lengan Nadira. Dulu hangat, sekarang terasa seperti es. Dingin dan menyakitkan. Aku baik-baik saja, kata Nadira, menarik lengannya pelan. Sisa perjalanan dihabiskan dalam keheningan yang menyesakkan. Setiap detik, Nadira bisa merasakan amplop itu di tasnya. Seperti bom waktu. Mereka tiba di rumah besar mereka. Dingin, modern, lebih mirip museum daripada tempat tinggal. Raka langsung menuju ruang kerjanya. Aku masih ada beberapa email. Jangan tunggu aku. Itu adalah berkah. Nadira langsung naik ke atas. Bukan ke kamar tidur, tapi ke kamar mandi utama. Ruangan besar berlapis marmer hitam dan emas. Satu-satunya tempat yang dia yakin tidak ada kamera pengawas. Dia mengunci pintu. Klik. Suara itu terdengar sangat keras. Dia bersandar di pintu. Napasnya terengah-engah. Jilbabnya terasa mencekik. Dengan tangan gemetar, dia membuka tasnya, mengeluarkan amplop coklat polos itu. Tanpa nama, tanpa alamat. Jantungnya berdebar begitu keras hingga terasa sakit. 12 jam. Kata-kata ibunya terngiang. Dia merobek amplop itu. Isinya tumpah ke meja marmer. Di bawah cahaya terang kamar mandi. Dan semuanya terlihat salah. Hal pertama yang dia lihat, foto paspor. Wajahnya. Tapi, nama di bawahnya bukan miliknya. Alia Prameswari. Nama asing. Di bawahnya, tiket pesawat satu arah. Berangkat besok siang. Tujuan, negara di Amerika Selatan. Tanpa perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Keringat dingin mengalir. Kenapa ada paspor palsu? Dengan wajahnya, dia mengambil benda berikutnya. Sebuah kunci. Kunci brankas. Dengan gantungan logo bank swasta milik keluarga Raka. Tangannya makin gemetar. Benda ketiga, membuat perutnya mual. Resep dokter. Dari psikiater terkenal di Jakarta. Nama yang dia kenal. Bu Ratna pernah menyebutnya. Sambil tertawa. Dokter itu hebat menangani wanita-wanita rapuh. Resep itu sudah ditandatangani. Tapi, nama pasien, obat, dosis, kosong. Siap diisi. Mereka akan membuatnya terlihat gila. Nadira mencengkeram meja. Dunia terasa berputar. Lalu, benda terakhir. Sebuah foto. Menghadap terbalik. Dengan firasat buruk. Dia membaliknya. Napasnya berhenti. Wajah seorang wanita. Close up. Sedang tidur. Tapi bukan tidur. Kulitnya pucat. Bibirnya kebiruan. Matanya tertutup. Tidak rapat. Wajah kematian. Nadira mengenalinya. Larissa. Istri pertama Raka. Selama ini,
Raka bilang dia meninggal karena penyakit langka. Itu bohong. Ini bukan wajah orang sakit. Ini wajah orang yang dibunuh. Tangan Nadira gemetar hebat. Dia membalik foto itu. Di belakangnya ada tulisan tangan. Tulisan yang sangat dia kenal. Tulisan Raka, istri pertama. Jangan sampai jadi seperti dia. Foto itu jatuh dari tangannya. Nadira mundur. Menabrak pintu. Menutup mulutnya menahan jeritan. Ini bukan sekadar masalah rumah tangga. Bukan perselingkuhan. Bukan uang. Ini rencana pembunuhan. Semua potongan itu kini jelas. Paspor palsu, agar terlihat dia kabur. Resep kosong, agar terlihat dia gila. Foto ancaman. Dan akhirnya, satu kesimpulan. Mereka akan membunuhnya. Seperti mereka membunuh Larissa. 12 jam. Sekarang Nadira mengerti. 12 jam. Waktu itu terasa seperti hukuman mati yang berjalan. Nadira menatap kembali isi amplop di atas meja. Tangannya masih gemetar. Tapi pikirannya mulai bekerja. Lalu dia menyadari, masih ada satu benda kecil yang tadi hampir terlewat. Sebuah kartu SIM baru. Masih terpasang rapi di dalam bingkai plastiknya. Sebuah jalan keluar. Ibunya sudah memikirkan semuanya. Nadira langsung mengerti. Ponselnya sekarang pasti dilacak. Raka sering bercanda bahwa dia selalu tahu Nadira ada di mana. Untuk menjaga keamanan. Sekarang Nadira tahu arti sebenarnya. Mengawasi. Dia berlari keluar dari kamar mandi. Menuju lemari. Mengabaikan rasa takut yang menjalar. Di dalam tas olahraga lama, tersimpan ponsel lamanya. Ponsel yang sudah tidak pernah dia pakai. Dia mengambilnya. Kembali ke kamar mandi. Mengunci pintu lagi. Dengan jari kaku, dia mengganti kartu SIM lama dengan yang baru. Ponsel menyala. Layar bersinar. Dia harus menelepon ibunya. Tapi, sebelum sempat, ponsel itu bergetar. Pesan masuk. Nomor tidak dikenal. Dari ibunya. Pesannya singkat. Kunci itu untuk berkas di ban. Mereka akan memindahkan semuanya jam 9 pagi. Kamu harus ke sana duluan. Nadira menatap layar. Jam 9 pagi. Dia menoleh ke jam digital di dinding. Pukul 21.15 malam. Kurang dari 12 jam. Dia harus sampai ke bank itu sebelum mereka. Brankas itu pasti berisi bukti. Bukti pembunuhan Larissa. Bukti kejahatan mereka. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan dirinya. Nadira mulai bergerak cepat. Mengumpulkan semua isi amplop. Memasukkannya kembali. Dia harus pergi. Sekarang. Tepat saat itu. Tok. 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 Ketukan keras di pintu kamar mandi. Jantung Nadira seperti meloncat ke tenggorokan. Dia membeku. Sayang. Suara Raka. Lembut. Tenang. Tapi bagi Nadira, itu seperti guntur. Kamu lama sekali di dalam. Kamu sakit. Nadira menatap cermin. Wajahnya pucat. Matanya penuh ketakutan. Dia harus menjawab. Normal. Harus normal. Iya. Raka. Suaranya bergetar. Tiba-tiba perutku sakit. Mungkin salah makan. Hening. Raka pasti sedang berdiri di luar. Mendengarkan. Menilai. Buka pintunya. Sayang. Biar aku lihat. Aku panggil dokter. Panik. Tidak. Tidak perlu. Terlalu cepat. Dia menelan ludah. Maksudku, ini memalukan. Masalah perempuan. Aku cuma butuh waktu. Hening lagi. Lebih lama. Lebih mencekam. Akhirnya, baiklah. Aku ambilkan obat. Langkah kaki menjauh. Kembali lagi. Sebuah kotak obat diletakkan di luar. Ada di sini. Aku di ruang kerja. Langkah kaki menjauh. Nadira tidak langsung bergerak. Dia menunggu. Menghitung dalam hati. 1, 20, 50, 100. Baru kemudian, dia mendekat ke pintu. Menempelkan telinga. Sunyi. Dengan tangan gemetar. Dia membuka kunci. Mengintip. Kosong.
Dia bergerak cepat, masuk ke kamar tidur. Bukan untuk istirahat. Dia menuju lemari, mengambil ransel lama, mengabaikan ponsel utamanya di meja. Benda itu sekarang terasa seperti alat mata-mata. Kembali ke kamar mandi. Mengunci pintu lagi. Dia memasukkan semua isi amplop ke dalam tas. Paspor palsu. Kunci brankas. Resep kosong. Foto Larissa. SIM baru. Dia berhenti. Dokumen berharga. Ibunya bilang, bawa dokumen penting. Paspor asli. Buku nikah. Akta. Semua ada di brankas kecil. Di ruang kerja Raka. Tidak mungkin. Raka ada di sana. Dia tidak punya waktu. Dia harus pergi dengan apa yang ada. Nadira mengambil paspor aslinya dari laci. Uang tunai. Perhiasan kecil. Cincin. Anting. Kalung. Untuk bertahan hidup. Dia berganti pakaian cepat. Celana hitam. Atasan sederhana. Sepatu kets. Jilbab gelap. Praktis. Tidak mencolok. Dia mengangkat ransel. Ini saatnya. Tidak bisa menunggu lagi. Dia membuka pintu kamar mandi. Pelan. Berjalan mengendap. Dari bawah, terdengar suara keyboard. Raka masih di ruang kerja. Nadira menuruni tangga. Menghindari anak tangga yang berderit. Setiap langkah, seperti menginjak ranjau. Jantungnya begitu keras. Dia yakin Raka bisa mendengarnya. Dia sampai di pintu depan. Memegang gagangnya. Berhenti. Bagaimana kalau Raka keluar? Dia cepat mengambil kertas. Menulis. Aku ke apotek. Perutku masih sakit. Jangan tunggu aku. Dia meletakkannya. Lalu, perlahan membuka pintu. Klik. Terdengar seperti ledakan. Dia membeku. Tidak ada suara. Dia membuka pintu. Menyelinap keluar. Menutupnya tanpa suara. Udara malam menyambutnya. Dingin. Sepi. Pukul 22. Kompleks perumahan itu sunyi. Lampu taman menyala elegan. Tapi kamera CCTV terasa seperti mata yang mengawasi. Dia tidak bisa pakai mobil. Pasti ada GPS. Dia harus jalan kaki. Cepat. Menjauh. Terus menoleh ke belakang. Takut. Melihat Raka mengejarnya. 15 menit. 20 menit. Akhirnya, dia keluar dari kompleks. Ke jalan raya. Lebih ramai. Dia berjalan lagi. Beberapa blok. Belok. Memastikan tidak terlihat. Dia mengeluarkan ponsel baru. Memesan ojek online. Bukan ke bank. Ke lokasi acak. Warung kopi 24 jam. Beberapa menit kemudian, motor datang. Mbak Nadira. Jantungnya jatuh. Saya Alia. Nama di paspor palsu. Driver mengangguk. Di aplikasi Alia. Dia naik. Angin malam menerpa wajahnya. Dia memegang tas erat. Melihat ke belakang. Tidak ada yang mengikuti. Untuk sekarang, dia aman. Motor itu berhenti di depan warung kopi kecil yang remang-remang. Hampir tengah malam. Nadira turun perlahan. Matanya masih waspada. Dia masuk ke dalam. Memesan teh jahe panas. Tangannya masih gemetar. Dia memilih tempat duduk di pojok. Punggung menghadap dinding. Menghadap pintu. Posisi aman. Dia menarik sedikit jilbabnya. Meski sudah tertutup, dia tetap merasa harus bersembunyi. Hidupnya sekarang bergantung pada itu. Dia mengeluarkan ponsel baru. Menatap layar beberapa detik. Lalu menekan nomor ibunya. 1 dering. Langsung diangkat. Nadira. Suara Bu Sari. Panik. Berbisik. Kamu di mana? Kamu aman? Aku di luar. Aku aman. Jawab Nadira. Suaranya bergetar. Ibu, apa yang terjadi? Foto itu? Larissa. Nadira, dengarkan ibu baik-baik. Nada suara Bu Sari berubah. Tegas. Meski tetap gemetar. Ibu tidak punya banyak waktu. Ibu curiga mereka juga mengawasi ibu. Jantung Nadira berdegup keras. Raka dan ibunya. Bu Sari berhenti sejenak. Mereka monster. Nadira menahan napas.
Ini soal uang, bisiknya. Ini selalu soal uang. Nada suara Bu Sari pahit. Mereka sudah melikuidasi semua asetmu secara diam-diam. Nadira membeku. Saham warisan ayahmu, dana investasimu, semuanya dipindahkan. Kemana? Ke rekening luar negeri. Atas nama Bu Ratna. Dunia Nadira seperti runtuh. Mereka akan mengosongkan semua milikmu. Nadira menelan ludah. Tapi, pembunuhan, suaranya hampir tak terdengar. Larissa. Ibu menyelidikinya. Nadira terdiam. Ibu bayar orang untuk mencari tahu. Jantungnya berhenti. Dia tidak sakit, Nadira. Kalimat itu, seperti palu. Dia dibunuh. Nadira memejamkan mata. Raka mengambil seluruh warisannya setelah dia meninggal. Air mata mulai menggenang. Dan sekarang, suara Bu Sari pecah. Dia punya polis asuransi jiwa atas namamu. Nadira gemetar. Nilainya miliaran. Diaktifkan minggu lalu. Teh jahe di depannya terasa seperti racun. Dia adalah target berikutnya. Brankas itu, lanjut Bu Sari. Suaranya hampir seperti tangisan. Itu satu-satunya harapan kita. Ibu masuk ke ruang kerja Raka saat dia rapat. Nadira membelalak. Ibu menemukan kunci duplikatnya. Ibu masukkan semua bukti yang ibu kumpulkan selama 6 bulan. Bukti apa? Laporan autopsi asli Larissa. Transfer uang ilegal. Semua. Nadira mencengkeram meja. Kamu harus ambil itu. Jam 9 pagi. Aku akan ke sana, jawab Nadira. Hati-hati, nak. Raka itu licik. Dan ibunya, ular. Mereka tidak akan ragu membunuhmu. Seperti mereka membunuh Larissa. Nadira menutup matanya. Jangan percaya siapapun. Pergi dari sana setelah kamu dapat buktinya. Ibu bagaimana? Jangan pikirkan ibu. Selamatkan dirimu dulu. Hening. Ibu sayang kamu. Telepon terputus. Nadira menatap kosong. Malam terasa panjang. Dia tidak tidur. Tidak bisa. Hanya duduk, menatap jam. Pukul 3. Pukul 5. Suara azan subuh terdengar. Kota mulai hidup. Nadira berdiri. Memakai masker. Kacamata hitam besar. Dengan jilbab, masker, dan kacamata. Dia hampir tidak bisa dikenali. Waktu tersisa. 1 jam 15 menit. Dia keluar dari warung kopi. Ban itu. Hanya 2 blok dari sana. Dia berjalan pelan. Jantungnya berdetak di setiap langkah. Dia sampai di seberang jalan. Gedung bank itu berdiri megah. Belum buka. Dia akan menunggu di kafe seberang. Tapi, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Nadira langsung mengenalinya. Pintu terbuka. Raka keluar. Bukan pakaian kerja. Kaos mahal. Celana kasual. Wajahnya tegang. Marah. Dia melihat jam. Pukul 8.50 pagi. Jantung Nadira berhenti. Ibunya benar. Mereka datang lebih awal. Raka ada di sana. Beberapa meter saja. Tapi terasa seperti dunia lain. Dia mondar-mandir. Tidak sabar. Rencana Nadira. Hancur. Nadira membeku di tempat. Tubuhnya terasa dingin. Lebih dingin dari udara pagi. Raka ada di sana. Tepat di depan ban. Dia tidak bisa masuk. Jika Raka melihatnya, semuanya selesai. Dia mundur perlahan. Berlindung di balik kios koran di sudut jalan. Pikirannya berpacu. Raka tahu dia pergi ke apotek. Pasti sudah membaca catatan itu. Mungkin dia tidak percaya. Mungkin dia sudah mengecek ponselnya. Dan sadar. Nadira tidak pernah ke sana. Tidak penting lagi. Yang penting. Raka ada di sini. Dan dia marah. Waktu tersisa. 10 menit sebelum ban buka. 10 menit untuk berpikir. Nadira melihat sekeliling. Putus asa. Sebuah truk sampah bekerja di gang samping. Berisik. Pegawai ban mulai berdatangan. Satpam berjaga. Dia tidak bisa melawan Raka. Tidak bisa berbicara dengannya.
Dia butuh pengalih perhatian. Sesuatu yang besar. Sesuatu yang menciptakan kekacauan. Matanya jatuh ke ponsel di tangannya. SIM baru. Tidak terlacak. Sebuah ide gila muncul. Berbahaya. Kriminal. Tapi pilihannya hanya dua. Melakukan ini, atau mati. Tangannya gemetar saat membuka menu panggilan. Dia menarik napas dalam. Menekan. 110. Panggilan tersambung. Halo, layanan darurat. Nadira menutup mulutnya dengan jilbab. Mengubah suaranya. Tolong. Ada bom di bank swasta di Jalan Tamrin. Saya lihat seseorang menaruh tas di lobi. Akan meledak, cepat. Bu, tenang. Nama Anda siapa? Lokasi. Nadira langsung mematikan telepon. Dia mencabut kartu SIM. Mematahkannya. Membuangnya ke selokan. Dia menunggu. 1 menit. 2 menit. Tidak ada apa-apa. Pukul 8.57. Raka masih di sana. Semakin marah. Apakah mereka tidak percaya? Lalu, sirene. Jauh. Mendekat. 1, 2, 3. Mobil polisi datang. Diikuti tim gegana. Berhenti mendadak di depan bank. Polisi keluar. Senjata terhunus. Evakuasi. Ada ancaman bom. Kekacauan terjadi seketika. Pegawai berteriak. Satpam panik. Wajah Raka berubah. Dari marah, menjadi bingung. Lalu murka. Apa ini? Saya nasabah prioritas. Mundur. Pak. Ini serius. Raka didorong menjauh. Inilah kesempatan. Nadira melihat. Pintu samping. Sedikit terbuka. Seorang karyawan baru saja keluar panik. Tanpa ragu, Nadira berlari. Melintasi jalan. Mengabaikan klakson. Masuk melalui pintu samping. Dia berhasil masuk. Alarm berbunyi. Keras. Asap mulai keluar dari langit-langit. Orang-orang berteriak. Tapi Nadira tidak berhenti. Dia tahu tempat ini. Raka pernah menunjukkan. Brankas ada di bawah. Dia berlari ke tangga darurat. Turun. 2 anak tangga sekaligus. Sampai di basement. Sepi. Semua sudah dievakuasi. Dia menuju pintu ruang brankas. Terkunci. Panik. Lalu dia melihat panel darurat. Dan di sana, kunci master. Satpam pasti meninggalkannya. Nadira mengambilnya. Tangannya gemetar. Dia mencari nomor. B407. Baris ketiga. Sudut. Dia memasukkan 2 kunci. Kunci dari ibunya. Kunci master. Diputar bersamaan. Klik. Terbuka. Dia menarik kotaknya. Membukanya. Jantungnya berdetak keras. Di dalamnya, 3 benda. Pertama, map dokumen. Laporan autopsi. Nama, Larissa. Penyebab kematian. Keracunan sianida. Bukan sakit. Dibunuh. Ibunya benar. Kedua, map biru. Polis asuransi jiwa. Nama tertanggung, Nadira. Nilai, 25 miliar rupiah. Aktif sejak minggu lalu. Dia target berikutnya. Ketiga, sebuah flash drive. Kecil. Hitam. Tapi terasa paling berbahaya. Nadira tidak berpikir lama. Dia memasukkan semuanya ke tas. Menutup kotak. Mengembalikan ke tempatnya. Menggantung kunci kembali. Seolah tidak terjadi apa-apa. Dia berlari kembali. Naik tangga. Menuju keluar. Lobi kosong. Pintu samping. Di depan. Hampir sampai. Tiba-tiba. Pintu terbuka dari luar. Seseorang masuk. Brak. Nadira menabraknya. Kacamata jatuh. Jilbab sedikit lepas. Dia mendongak. Dan dunia runtuh. Itu Raka. Mata mereka bertemu. Nadira. Lalu mata Raka turun. Ke tangan Nadira. Kunci brankas. Masih tergantung di jarinya. Raka melihatnya. Ekspresinya berubah. Bukan marah lagi. Tapi dingin. Memahami. Mematikan. Dia tahu segalanya.
Nadira? Suaranya berubah. Apa yang kamu lakukan? Kembalikan itu. Dia menerjang. Raka menerjang ke depan. Tangannya terulur. Bukan untuk memeluk, tapi untuk merebut ransel di punggung Nadira. Naluri mengambil alih. Tidak ada waktu untuk berpikir. Saat tangan Raka hampir mencengkeram, Nadira menghindar. Dia menjatuhkan tubuhnya ke samping. Menggunakan momentum Raka. Raka kehilangan keseimbangan. Terhuyung ke depan. Tangannya hanya menangkap udara kosong. 1 detik. Itu yang Nadira dapat. Dan dia tidak menyia-nyiakannya. Dia berbalik dan berlari. Keluar dari pintu samping. Kembali ke jalan. Ke dalam kekacauan. Di belakangnya, pencuri. Tangkap dia. Suara Raka mengaum. Cerdas. Dan kejam. Dalam situasi ancaman bom. Kata, pencuri, memberi target jelas. Satpam langsung bereaksi. Hentikan dia. Nadira berlari. Menabrak orang. Tidak berani menoleh. Dia hanya tahu satu hal. Dia harus kabur. Langkah kaki terdengar di belakang. Satpam. Mungkin juga Raka. Dia berbelok. Masuk ke jalan kecil. Kesalahan. Buntu. Mobil polisi memblokir jalan. Dia terjebak. Nadira berbalik. Raka muncul di ujung jalan. Sekitar 20 meter. Dia tidak berlari lagi. Dia berjalan. Pelan. Dengan senyum mengerikan. 2 satpam di belakangnya. Sudah kubilang, sayang. Suaranya tenang. Tapi penuh ancaman. Kamu tidak bisa lari. Serahkan tas itu. Aku akan bilang kamu hanya bingung. Pak. Mundur. Seorang polisi memperingatkan. Area belum aman. Tidak apa-apa, Pak. Jawab Raka tenang. Pesonanya kembali muncul. Itu istri saya. Dia tidak stabil. Dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Saya hanya ingin membawanya pulang. Polisi mulai ragu. Menatap Nadira. Terpojok. Ini akhir. Dia akan ditangkap. Dibawa pulang. Dan mati. Seperti Larissa. Nadira melihat kiri. Kanan. Tidak ada jalan keluar. Raka semakin dekat. Tiba-tiba. Derit ban. Sebuah mobil sedan hitam melompat ke trotoar. Berhenti tepat di antara mereka. Pintu belakang terbuka otomatis. Masuk. Suara pria asing. Nadira membeku. Siapa ini? Orang Raka? Jebakan? Raka juga terkejut. Siapa kamu? Cepat. Pilihan dalam 1 detik. Ketidakpastian. Atau kematian pasti. Nadira memilih. Ketidakpastian. Dia berlari. Melompat masuk. Pintu tertutup. Mobil langsung melesat. Roda berdecit. Berputar. Melaju kencang. Nadira terlempar ke samping. Di belakang. Raka berteriak. Marah. Frustrasi. Nadira melihat dari kaca belakang. Wajah Raka. Merah. Membara. Kecil. Menjauh. Mobil berbelok. Kiri. Kanan. Masuk jalan-jalan kecil. Pengemudi tahu apa yang dia lakukan. Nadira gemetar. Air mata jatuh. Adrenalin mulai hilang. Diganti ketakutan. Dia menatap ke depan. Pria di kursi pengemudi. Usia 30-an akhir. Mungkin 40. Wajah keras. Mata tajam. Bukan orang jahat. Tapi juga tidak ramah. Siapa kamu? Suara Nadira nyaris hilang. Apa kamu bagian dari mereka? Pria itu diam. Tetap mengemudi. Beberapa menit. Memastikan tidak ada yang mengikuti. Lalu, masuk ke parkiran bawah tanah. Gedung apartemen mewah. Sepi. Dia berhenti di sudut gelap. Mematikan mesin. Sunyi. Hanya napas Nadira. Pria itu berbalik. Menatapnya. Ada sesuatu di matanya. Kesedihan. Dan kemarahan. Nama saya Arga. Suaranya tenang. Nadira menatap bingung. Dan? Dia menarik napas. Saya kakak dari Larissa. Nadira membeku. Adik saya. Tidak pernah sakit.
Saya sudah tahu itu sejak lama. Saya investigator swasta. Selama 3 tahun. Saya mencoba membuktikan bahwa Raka membunuhnya. Tapi dia dan ibunya terlalu rapi. Nadira menelan ludah. Tapi, bagaimana kamu tahu aku? Arga menatapnya. Karena ibumu. Nadira terkejut. Bu Sari menghubungi saya. Dia mulai curiga. Dia mengawasi. Menanam alat perekam di ruang kerja Raka. Mengumpulkan bukti. Dan menemukan saya. Nadira terdiam. Ibumu, kata Arga pelan, yang menyelamatkanmu. Nadira masih gemetar. Tapi sekarang, bukan hanya karena takut. Ada sesuatu yang lain. Marah. Dingin. Dia membuka ranselnya. Menumpahkan semua isi ke meja kaca di depan mereka. Paspor palsu. Resep kosong. Foto Larissa. Dan 3 benda dari brankas. Arga mengambil map pertama. Laporan autopsi. Dia membacanya cepat. Rahangnya mengeras. Dia menutup mata sejenak. Aku tahu, bisiknya. Sianida. Persis seperti dugaanku. Nadira mengambil map kedua. Polis asuransi jiwa. Namanya 25 miliar rupiah. Dia tertawa kecil. Getir. Ternyata, nyawaku mahal juga. Tinggal 1 benda. Flash drive hitam kecil itu. Kecil. Sederhana. Tapi terasa paling berat. Arga berjalan ke meja kerja. Sebuah laptop sudah siap di sana. Laptop ini tidak terhubung internet. Katanya. Aman. Dia memasukkan flash disk. Layar menyala. Banyak folder. Audio. Keuangan. Legal. Lain-lain. Kita mulai dari audio. Klik. Suara statis. Lalu, suara yang sangat dikenal Nadira. Bu Ratna. Tentu saja ini yang sulit. Larissa. Dia tidak mau diatur. Dia pikir warisannya membuatnya berkuasa. Suara lain masuk. Pria. Serak. Bu Ratna, ini berisiko. Saya tidak membayar Anda untuk memahami. Suara Bu Ratna berubah. Dingin. Saya membayar untuk hasil. Buat terlihat seperti sakit. Nadira menutup mulut. Mual. Itu rekaman pembunuhan. Arga memutar file lain. Sekarang, suara Raka. Dia terlalu penurut. Bu. Nadira membosankan. Suara Bu Ratna. Justru itu bagus. Penurut lebih mudah dihilangkan. Tidak akan ada yang curiga. Mereka akan pikir dia gila atau bunuh diri. Nadira jatuh terduduk. Semua sudah direncanakan. Sejak awal. Pernikahannya. Bohong. Dia bukan istri. Dia target. Pengganti korban berikutnya. Masih ada lagi, kata Arga. Dia membuka folder keuangan. Ratusan file. Transfer. Dokumen. Semua menunjukkan satu hal. Mereka mencuri semua milik Nadira. Warisan ayahnya. Saham. Investasi. Dipindahkan. Lewat perusahaan palsu. Ke luar negeri. Swiss. Kepulauan Cayman. Dan di setiap transaksi. Satu nama. Maya. Nadira membeku. Tidak mungkin. Dia bahkan tidak peduli apa-apa. Arga menunjuk layar. Ini bukan pekerjaan amatir. Ini profesional. Maya bukan sekadar anak manja. Dia otak finansial mereka. Dia yang mencuci uang. Nadira merasa dikhianati lagi. Semua orang terlibat. Bu Ratna adalah otaknya, kata Arga. Raka eksekutor. Maya membersihkan jejak. Nadira mengepalkan tangan. Kita punya bukti. Arga mengangguk. Pembunuhan. Rencana pembunuhan. Pencucian uang. Cukup untuk polisi. Tidak, kata Nadira. Arga menatapnya. Polisi. Mereka kaya. Berkuasa. Mereka bisa menyuap. Mereka akan bilang aku gila. Seperti rencana mereka. Nadira berdiri.
Matanya berubah. Kita tidak serahkan ini. Kita jebak mereka. Arga terdiam. Lalu mengangguk pelan. Kamu benar. Kita butuh menangkap mereka saat beraksi. Dia membuka kembali data. Lihat ini. Transfer rutin. 100 juta rupiah. Ke yayasan palsu. Yayasan tikus emas. Nadira mengerutkan kening. Itu pembayaran. Untuk pembunuh bayaran. Yang membunuh Larissa. Nadira menahan napas. Dan siapa yang transfer? Arga menunjuk. Maya. Kalau kita dapat Maya, kita dapat pembunuhnya. Dan semuanya runtuh. Nadira menatap layar. Di mana dia sekarang? Arga membuka media sosial. Mengetik cepat. Lalu memutar layar. Foto terbaru. Maya. Outfit yoga. Minuman hijau. Lokasi. Pure Bliss Yoga Studio. Check-in. Kelas jam 12. Jam sekarang. Pukul 11.30. Sempurna. Aku tahu tempat itu, kata Nadira. Matanya kini tajam. Aku tahu kebiasaannya. Dia selalu mandi lama setelah kelas. Arga menatap Nadira. Ini bukan wanita yang sama lagi. Aku akan hadapi dia. Studio yoga itu berbanding terbalik dengan apa yang Nadira rasakan. Aroma serai dan kayu cendana memenuhi udara. Musik lembut mengalun. Dinding bambu. Air mancur kecil. Tenang. Damai. Palsu. Arga sudah membayar akses harian. Mereka tidak punya waktu untuk rencana rumit. Nadira hanya mengganti jaket. Memakai masker baru. Jilbabnya ditarik lebih rapat. Kacamata hitam tetap terpasang. Arga menatapnya sebelum turun. Dapatkan informasinya. Apapun yang terjadi, jangan biarkan dia pergi. Kalau dia teriak, seret keluar. Aku tunggu di parkiran. Nadira mengangguk. Dia masuk sendirian. Menuju lift. Ruang ganti wanita. Sebelah kanan. Dia tahu tempat ini. Dia berjalan seperti biasa. Kepala sedikit tertunduk. Dari dalam studio, suara instruktur terdengar. Tarik napas. Lepaskan. Ironis. Nadira justru menahan semuanya. Dia masuk ruang ganti. Kosong. Kelas masih berlangsung. Dia harus bersembunyi. Dia masuk ke bilik toilet paling ujung. Mengunci pintu. Lalu menunggu. Waktu berjalan lambat. Sangat lambat. Beberapa orang masuk. Terlambat. Berganti cepat. Pergi lagi. Nadira diam. Tidak bersuara. Menatap jam. 12.45. Kelas 90 menit. Masih lama. Dia menutup mata. Mengingat Larissa. Ibunya. Raka. Kemarahan membuatnya kuat. Dia tidak gemetar lagi. Dia menjadi dingin. Pukul 13.30. Musik berhenti. Suara tawa. Langkah kaki. Orang-orang masuk. Mengobrol. Aduh, capek banget. Aku lapar. Nadira tetap diam. Satu persatu pergi. Lalu, Mei, kamu nggak ikut makan? Nadira menahan napas. Suara Maya. Enggak. Aku ada urusan. Pintu tertutup. Sunyi. Hanya suara shower. Maya mandi. Nadira menunggu. 5 menit. Air berhenti. Langkah kaki. Sekarang. Nadira membuka pintu. Maya berdiri di depan cermin. Hanya mengenakan handuk. Rambut basah. Ponselnya di meja. Masih menyala. Maya melihat pantulan Nadira di cermin. Awalnya tidak sadar. Maaf, mau tutup, katanya ketus. Aku tidak akan lama. Maya membeku. Dia mengenali suara itu. Perlahan berbalik. Matanya membesar. Kak. Nadira. Nadira melepas masker. Kacamata. Apa yang kamu lakukan di sini? Maya mundur. Raka mencarimu. Dia bilang kamu sakit. Kamu mencuri. Raka pembohong. Nadira melangkah maju. Menutup jalan keluar. Jangan dekat-dekat. Aku panggil keamanan. Silakan. Nadira mengeluarkan ponsel. Dengar ini dulu.
Dia menekan play. Suara Bu Ratna memenuhi ruangan. Saya tidak membayar Anda untuk memahami. Saya membayar untuk hasil. Buat terlihat seperti sakit. Wajah Maya pucat. Kamu tahu suara siapa itu, kan? Itu ibumu. Membunuh Larissa. Aku tidak tahu apa-apa. Maya panik. Bohong. Nadira memutar rekaman kedua. Suara Raka. Tentang Nadira. Penurut. Mudah dihilangkan. Maya menangis. Stop. Tolong. Nadira mematikan rekaman. Atau kamu tidak suka mendengar bahwa kamu bagian dari ini? Aku bukan. Aku tidak pernah membunuh siapapun. Oh ya. Nadira mengeluarkan dokumen. Melemparkannya ke meja. Lihat. Transfer. Nama. Maya. Di setiap halaman. Maya gemetar. Dan ini? Nadira menunjukkan transaksi lain. Pembayaran ke Yayasan Tikus Emas. Untuk pembunuh bayaran. Kamu yang bayar. Maya jatuh. Menangis. Aku tidak tahu. Ibu bilang itu untuk keamanan. Aku bersumpah. Nadira menatap dingin. Itu tidak penting. Kamu tetap kaki tangan. Dia berjongkok. Dengar. Ibumu dan kakakmu pembunuh. Mereka akan membunuhku. Dan sekarang mereka panik. Mereka akan butuh kambing hitam. Maya mendongak. Dan itu kamu. Tangisan berhenti. Digantikan ketakutan murni. Mereka akan bilang kamu pelakunya. Kamu yang serakah. Kamu yang menyewa pembunuh. Kamu masuk penjara. Mereka bebas. Maya gemetar. Aku? Harus bagaimana? Nadira menatap tajam. Kamu punya satu kesempatan. Bantu aku. Kita jebak mereka. Maya berpikir cepat. Lalu, pembayaran terakhir. Nadira langsung fokus. Apa? Ibu akan bertemu pembunuh itu hari ini. Untuk pembayaran terakhir. Di mana? Hotel transit dekat bandara. Hotel Angkasa. Jam 3 sore. Maya melihat ponselnya. Tidak. Dimajukan. Jam 14.30. Nadira melihat jam. Pukul 14.10. 20 menit lagi. Waktu hampir habis. Itu 20 menit lagi. Suara Arga terdengar tegang saat Nadira dan Maya masuk ke dalam mobil. Kita tidak akan sempat. Kita harus sempat. Potong Nadira tegas. Dia duduk di kursi depan. Sementara Maya meringkuk di belakang. Masih gemetar. Itu satu-satunya kesempatan kita. Arga tidak berdebat. Dia langsung menginjak gas. Ban berdecit. Mobil melaju kencang keluar dari parkiran. Hotel Angkasa, kata Arga. Aku tahu tempatnya. 15 menit kalau jalan kosong. Jalan tidak akan kosong. Kemacetan Jakarta mulai padat. Arga tetap melaju. Menyalip. Masuk jalur sempit. Dia menyerahkan ponsel ke Nadira. Hubungi nomor cepat nomor 1. Namanya Tio. Katakan, situasi B407 aktif. Kita butuh tim di Hotel Angkasa. Nadira menekan panggilan. Tersambung. Ya. Suara tegas di seberang. Pak Tio, saya Nadira. Rekan Arga. Situasi B407 aktif. Kami menuju Hotel Angkasa. Kamar 207. Hari ini. Sekarang. Tanpa jeda. Kami sudah bergerak. Kami 5 menit dari lokasi. Tunggu di mobil. Jangan bertindak sendiri. Telepon mati. Mereka sudah jalan, kata Nadira. Bagus. Mobil melaju dalam diam. Hanya suara napas. Dan isak pelan Maya di belakang. Aku tidak bisa, bisik Maya. Dia ibuku. Nadira menoleh. Dia sudah membunuh. Dia akan membunuh lagi. Termasuk kamu. Maya terdiam. Pilih sekarang. Penjara atau hidup. Maya menatap Nadira. Perlahan. Mengangguk.
Apa yang harus aku lakukan? Pukul 14.25. Mereka tiba. Hotel Angkasa. Bangunan tua. Kusam. Parkiran hampir kosong. Arga parkir di sudut. Di belakang sebuah van putih. Pintu van terbuka. Seorang pria turun. Tegap. Usia 50-an. Wajah keras. Tio. 4 orang bersamanya. Waktu kita tipis, katanya. Rencananya. Arga menunjuk Maya. Dia masuk. Tio menatap Maya. Dia terlihat tidak stabil. Dia akan stabil, kata Nadira. Dia membuka pintu. Maya. Keluar. Maya turun. Kakinya gemetar. Tio mengeluarkan alat sadap kecil. Tempelkan di jilbab. Kami butuh audio. Maya ragu. Dia akan curiga. Nadira berpikir cepat. Pakai cara lain. Dia mengambil ponsel Maya. Memberikannya ke tim IT. Sadap ini. Beberapa detik. Selesai. Semua panggilan bisa kami dengar. Nadira mengembalikan ponsel. Begini rencananya. Kamu masuk. Duduk. Telepon aku. Jangan bicara. Taruh di meja. Kami dengar semuanya. Tio mengangguk. Lebih aman. Maya menelan ludah. Kalau mereka menyakitiku. Kami di luar, kata Tio. Begitu ada pengakuan, kami masuk. Pukul 14.29. Dia sudah di dalam, kata Tim. Ibu Ratna masuk 10 menit lalu. Pembunuh juga sudah naik. Sekarang. Nadira menatap Maya. Pergi. Maya berjalan masuk. Sendirian. Kelihatan seperti wanita biasa. Tidak mencurigakan. Tim bergerak. Naik tangga darurat. Berhenti di lorong lantai 2. Dekat kamar 207. Nadira menggenggam ponsel. Menunggu. Pukul 14.31. Ponsel bergetar. Panggilan masuk. Maya. Nadira menjawab. Speaker. Semua diam. Suara Maya. Gemetar. Maaf. Bu. Tadi macet. Suara Bu Ratna. Tajam. Duduk. Kita tidak punya waktu. Haris mengacaukan semuanya. Ketukan pintu. Itu dia. Pintu terbuka. Pintu terbuka. Langkah kaki masuk. Suara pria. Berat. Maaf terlambat. Nadira menahan napas. Pembunuh itu. Tidak apa, kata Bu Ratna dingin. Yang penting kamu datang. Suara kursi ditarik. Ini pembayaran terakhir. Lanjutnya. Tugasmu belum selesai. Jantung Nadira berdetak keras. Target baru? Suara pria itu terdengar datar. Iya. Hari ini. Nadira mengepalkan tangan. Itu dia. Bisik Arga pelan. Biarkan mereka bicara. Di dalam ponsel. Dia sudah mulai curiga. Kata Bu Ratna. Kita tidak bisa menunggu lagi. Buat seperti kecelakaan. Atau bunuh diri. Seperti sebelumnya. Nadira memejamkan mata. Larissa. Sekarang dirinya. Pembayarannya? Tanya pria itu. Seperti biasa. Jawab Bu Ratna. Transfer lewat jalur lama. Dan Maya yang mengurusnya. Sunyi. Lalu suara Maya. Gemetar. Ibu. Aku. Ada apa? Suara Bu Ratna tajam. Maya terdiam. Di lorong. Semua menahan napas. Tidak. Tidak apa-apa. Jawab Maya cepat. Bagus. Kata Bu Ratna. Setelah ini selesai. Kita bereskan semuanya. Termasuk Nadira. Cukup. Tio memberi isyarat. Sekarang. Rak. Pintu kamar didobrak. Polisi masuk. Polisi. Jangan bergerak. Kekacauan. Teriakan. Kursi jatuh. Di dalam. Bu Ratna berdiri. Wajahnya pucat. Pembunuh itu mencoba kabur. Langsung dijatuhkan. Maya menangis. Diam di tempat. Tio masuk. Matanya tajam. Bu Ratna. Sudah selesai.
Bu Ratna mencoba tersenyum. Saya tidak mengerti. Cukup. Potong Tio. Dia mengangkat tangan. Rekaman lengkap. Transaksi keuangan. Autopsi Larissa. Semuanya sudah kami pegang. Wajah Bu Ratna berubah. Topengnya runtuh. Borgol dia. Klik. Tangannya diborgol. Sementara itu, langkah kaki lain. Cepat. Seseorang masuk. Raka. Wajahnya penuh amarah. Apa yang terjadi di sini? Dia berhenti. Melihat Nadira. Berdiri di belakang polisi. Hidup. Dan membawa semuanya. Nadira. Suaranya berubah. Kamu tidak mengerti. Ini semua salah paham. Tidak. Potong Nadira. Suaranya tenang. Dingin. Aku mengerti sekarang. Semua. Raka menatapnya. Untuk pertama kalinya. Tanpa topeng. Borgol dia, kata Tio. Raka melawan. Ditahan. Lepaskan saya. Saya tidak melakukan apa-apa. Semua sudah direkam, jawab Tio. Klik. Raka diborgol. Permainan selesai. Nadira berdiri diam. Melihat semuanya. Raka. Bu Ratna. Dibawa pergi. Untuk pertama kalinya, dia bernapas lega. Arga berdiri di sampingnya. Ini baru awal, katanya. Nadira mengangguk. Air mata jatuh. Bukan karena takut, tapi karena dia selamat. Dan akhirnya, kebenaran menang.